A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kanal YouTube saya, Alda Naila Rahmadani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sastra lama, yaitu zaman peralihan Hindu-Islam. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang zaman peralihan. Yang pertama tentang pengertian, ruang lingkup, dan apa saja sih contoh-contoh dari zaman peralihan. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, saya akan membahas tentang pengertian dari zaman peralihan Hindu-Islam. Nah, mengapa disebut dengan zaman peralihan? Karena zaman tersebut lahir dari pertemuan zaman yang ada unsur Hindunya dan bertemu dengan zaman yang ada unsur Islamnya. Nah, sebelum masuk ke sastra Indonesia atau setelah zaman Melayu dan Islam, sejarah sastra Indonesia mengalami suatu zaman peralihan. Nah, zaman peralihan ini dikenal juga sebagai zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Nah, pada zaman itulah disebut dengan zaman peralihan. Nah, sastra lama ini memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian, ataupun juga kepahlawanannya. Selain itu, dalam hikayat tersebut juga diceritakan mengenai kekuatan, mukjizat, dan semua tentang keanehannya. Nah, saya akan memaparkan beberapa contoh tentang hikayat pada zaman peralihan Hindu-Islam ini. Nah, yang pertama yaitu hikayat Putu Wiraja, kemudian hikayat Parangpunting, kemudian hikayat Langlang Buana, hikayat Si Miskin, hikayat Bermasyahdan, hikayat Indra Putra, hikayat Syekh Kobat, hikayat Quraisy Mangindra, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Jaya Langkasa, hikayat Nahkoda Muda, hikayat Ahmad Muhammad, hikayat Syah Mardan, dan hikayat Isma Yatim. Saya akan membacakan beberapa contoh hikayat. Yang pertama yaitu hikayat Puspawijaya. Hikayat Puspawijaya atau hikayat Bispuraja ialah cerita yang populer sekali. Plotnya dengan sedikit perbedaan dapat ditemukan kembali dalam hikayat Bakhtiar dan hikayat Maharaja Ali. Naskah hikayat ini tidaklah banyak. Naskah yang terkenal ialah naskah Leiden yang disalin pada 3 Rajab 1237 Hijriah oleh Muhammad Ching Said. Hikayat ini berasal dari Thailand. Van der Tuk, demikian juga R.O. Wintex tidak percaya kepada kemungkinan ini. Pertama, dalam hikayat ini tidak terdapat kata-kata Thai atau gelar yang berasal dari Thailand. Kedua, hikayat ini memiliki persamaan yang sangat dekat dengan versi Parsi Indianya. Ketiga, plotnya yang menceritakan musibat selepas kanak-kanak memegang burung kecil. Nah, kemudian ada hikayat Parangpunting. Hikayat ini adalah sebuah hikayat yang masih kuat pengaruh Hindunya. Dewa yang maha kuasa ialah Batara Kala dan dunia diperintah oleh raja-raja yang turun dari kayangan. Sayembara juga diadakan untuk memilih suami untuk tuan putri. Biarpun begitu, naskah yang sampai kepada kita adalah naskah yang muda. Mungkin sekali ini naskah ini adalah salinan dari naskah yang pernah dibicarakan oleh R.O. Winstead. Nah, yang ketiga yaitu hikayat Langlang Buana. Hikayat ini mungkin sudah tua sisanya. Perkataan Arab yang terdapat di dalamnya hanya sedikit. Menurut H.C. Klinkert,
Hikayat ini tertulis dalam bahasa Melayu yang masih murni. Mungkin pada masa orang Melayu masih belum mengenal bentuk syair Arab. Dalam hikayat ini terdapat banyak pantun dan sloka, tetapi syair tiada sama sekali. Nah, kemudian hikayat si miskin. Hikayat ini terdapat di Museum Jakarta, ada 5, dan di Leiden ada 2, dan di London ada 1 hikayat. Hikayat ini mengandung pantun yang menyentuh tentang orang Nasrani dan Belanda. Hikayat ini masih termasuk hikayat zaman peralihan yang awal-awal. Ada 3 motif Hindu terdapat dalam hikayat ini, yaitu yang pertama, ahli nujum yang curang, yang kedua, 2 saudara dipisah, yang perempuan diambil istri oleh putra raja, yang ketiga, nahkoda yang loba, mengambil istri dan harta orang. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang zaman peralihan Hindu-Islam. Jika ada yang ingin komen di bawah, yang tahu tentang zaman Hindu-Islam, bisa komen di bawah. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.